teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Alita Battle Angel. Film ini menceritakan tentang manusia setengah robot atau cyborg yang ditemukan oleh seorang ilmuwan dan diberi nama Alita. Setelah Alita diperbaiki, ternyata tidak bisa mengingat apapun tentang kehidupan di masa lalunya. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jika kalian tidak keberatan, silakan like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan pada tahun 2563, tepatnya 300 tahun setelah bumi dihancurkan oleh bencana perang yang dikenal dengan nama The Fall. Seorang ilmuwan bernama Dr. Denson Ido menemukan sebuah cyborg wanita tanpa tubuh dengan otak manusia saat ia sedang mengais-ngais bagian-bagian di pembuangan sampah. Kala itu, dunia terpecah menjadi dua bagian, kota di atas langit yang dikenal dengan nama kota Salem dan kota biasa yang ada di bawahnya yang disebut dengan nama kota Iron. Dapat dilihat, kehidupan di bumi saat itu sangatlah maju, sehingga tak jarang kita bisa melihat manusia-manusia yang berwujud setengah robot. Dr. Ido terlihat membawa cyborg itu ke laboratorium pribadinya dan mencoba memperbaiki cyborg tersebut. Dengan dibantu sang asisten yang bernama Gerhard, Dr. Ido lalu menggabungkan kepala cyborg itu dengan tubuh robot milik mendiang putrinya. Tak disangka, penggabungan itu ternyata berhasil, sehingga cyborg itu pun hidup kembali. Ia terbangun dan terkejut melihat tubuh barunya. Namun sayangnya, ia sama sekali tidak mengingat masa lalunya, bahkan namanya sendiri. Cyborg itu kemudian turun ke bawah untuk bertemu dengan orang-orang baik yang sudah menyelamatkan nyawanya. Dr. Ido pun memperkenalkan diri dan menguji beberapa hal di tubuh cyborg, termasuk indera perasanya. Hal itu dilakukan untuk memastikan tubuh cyborg sudah terhubung dengan sempurna. Dr. Dyson Ido, Gerhard. Setelah itu, Ido mengajak cyborg untuk berkeliling di sekitar kota Iron, dan karena saat itu cyborg belum memiliki nama, jadi Ido pun memberi nama seperti mendiang putrinya, yaitu Alita. Saat sedang berkeliling, Alita tidak sengaja melihat tayangan pertandingan motorbal, sebuah pertandingan balap yang diikuti oleh para cyborg, di mana satu cyborg yang keluar sebagai pemenang akan diizinkan untuk pindah ke kota Salem. Setelah itu, Alita pun diminta untuk menunggu selagi Ido pergi membeli beberapa barang. Saat ia sedang menunggu sambil memakan cemilan, Alita tiba-tiba dihampiri oleh seekor anak anjing. Ia pun membagikan sedikit makanannya pada anjing tersebut. Tak lama kemudian, sebuah robot raksasa yang disebut Centurion tiba-tiba bergerak hampir menabrak Alita. Ia pun diselamatkan oleh seorang lelaki bernama Hugo. Namun Alita malah kembali ke tengah jalan untuk menyelamatkan anak anjing yang ada di sana. Gerakan lincah Alita membuat Hugo terkejut dan kagum kepadanya. Mereka pun berkenalan dan Alita berkata kalau Dr. Ido yang menemukannya di tumpukan sampah. Setelah itu, Dr. Ido pun menyela pembicaraan mereka dan segera membawa Alita pulang. Di kota Iron sedang beredar kabar tentang pembantaian yang dilakukan oleh manusia dan cyborg. Manusia menginginkan tubuh cyborg, begitu pula juga cyborg yang sangat menginginkan manusia.
Organ-organ tubuh mereka nantinya akan dijual di pasar gelap guna untuk mendapatkan uang. Hal itu pun membuat Ido merasa khawatir. Jadi ia pun mengingatkan pada Elita untuk tidak keluar rumah, terutama di malam hari. Saat Elita keluar dari rumahnya untuk berjalan-jalan, ia tiba-tiba dihentikan oleh seorang wanita bernama Dr. Sharon. Dr. Sharon rupanya adalah mantan istri Dr. Ido. Ia saat itu terkejut melihat tubuh mendiang putrinya kini telah digunakan oleh Elita. Sedikit informasi, kedua ilmuwan itu sebenarnya berasal dari kota Salem, namun mereka akhirnya diusir karena putri mereka yang lumpuh. Penduduk Salem sendiri memiliki ciri khas, yaitu chip berwarna ungu yang terpasang di dahinya. Chip itu rupanya masih terpasang di dahi Sharon, sedangkan Ido mengaku sudah melepasnya. Dalam pertemuan itu, Sharon mengajak Ido untuk bekerja sama menciptakan cyborg terbaik yang nantinya akan dikirim ke pertandingan motorball. Sharon mengatakan mereka akan disponsori langsung oleh pemimpin penyelenggara pertandingan yang bernama Victor. Mendengar hal itu, Ido pun langsung menolaknya karena ia tak ada keinginan untuk kembali ke kota Salem. Dengan perasaan kecewa, Sharon pun akhirnya pergi karena ia sudah ditunggu oleh Victor. Di waktu yang sama, Elita tidak sengaja bertemu dengan Hugo yang saat itu sedang berlatih motorball bersama teman-temannya. Karena Elita terlihat tertarik, Hugo pun mengajak Elita untuk mencoba latihan motorball. Dalam pertandingan itu, salah satu teman Hugo yang bernama Tanji rupanya terlalu serius dalam latihan hingga ia tidak peduli walaupun Elita adalah seorang pemula. Meskipun begitu, Elita rupanya tidak menyerah. Jadi ia pun membalas Tanji di ronde yang kedua. Dari kedua ronde yang mereka mainkan, Hugo bisa melihat potensi yang dimiliki oleh Elita. Bahkan ia yakin dengan sedikit latihan lagi, Elita mungkin bisa menjadi pemain motorball yang profesional. Sejak saat itulah Elita dan Hugo menjadi semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama. Hugo bahkan mengajak Elita ke tempat favoritnya dan menceritakan pada Elita betapa inginnya ia naik ke kota Salem. Saat itu, Hugo juga menyatakan kalau Elita sebenarnya berasal dari kota Salem. Hal ini ditandai dengan ditemukannya Elita di tempat pembuangan, di mana tempat itu adalah tempat pembuangan sampah yang berasal dari kota Salem. Pada malam harinya, Elita tidak sengaja melihat Ido mengendap-endap keluar rumah dengan membawa sebuah koper. Karena Ido tampak mencurigakan, Elita pun diam-diam mengikutinya. Saat itu, Elita melihat Ido sedang bersiap-siap untuk membunuh seorang wanita. Sebelum pembunuhan itu terjadi, Elita pun langsung menghentikan aksi Ido. Tak disangka, mereka berdua ternyata dijebak oleh kelompok cyborg. Kelompok itu diketuai oleh cyborg raksasa bernama Graviska. Ido lalu menggunakan senjatanya untuk melawan mereka, sedangkan Elita diminta untuk bersembunyi. Di dalam pertarungan itu, Ido pun terluka. Jadi ia menyuruh Elita untuk pergi menyelamatkan diri. Bukannya pergi, Elita malah nekat melawan para cyborg tersebut. Secara naluri, ia pun menggunakan teknik bela diri yang sangat memukau. Dengan mudahnya, ia berhasil membunuh dua cyborg dan juga mengalahkan Graviska. Dalam pertarungan itu, Elita sempat mengingat masa lalunya, di mana ia sedang bertarung di bulan dan memiliki nama panggilan yaitu 99. Graviska yang terluka kemudian memilih untuk kabur dan berjanji kalau ia akan kembali untuk membunuh Elita. Setelah itu, Ido pun mengajak Elita ke pabrik selang menuju ke kota Salem. Tak disangka, Ido ternyata
merupakan prajurit pemburu yang bertugas untuk membunuh para kriminal. Tubuh para kriminal kemudian dibawa ke pabrik untuk ditukarkan dengan sejumlah uang. Setelah itu, Elita mendesak Ido untuk menceritakan siapa ia sebenarnya. Ido menjelaskan kalau dahulu ia adalah seorang teknisi di pertandingan motorball. Saat itu salah satu pasiennya mengamuk ingin segera diperbaiki. Namun karena Ido terlambat, si pasien itu pun membunuh anaknya yang bernama Elita dan mengambil organ-organ tubuhnya. Sejak saat itulah Ido dan Seren pun bercerai dan kini Ido menjalani kehidupannya sebagai prajurit pemburu untuk membunuh semua kriminal. Setelah itu, Ido pun menceritakan tentang beberapa hal yang ia ketahui dari Elita. Dari pengamatannya, Elita sepertinya telah diciptakan sejak 300 tahun yang lalu dengan jantung yang sangat kuat. Di sisi lain, Grewiska datang menemui Seren dan Victor dengan kondisi tangan yang sudah terpotong. Seren pun kemudian membawa Grewiska ke laboratorium untuk segera diperbaiki. Tak disangka, Victor ternyata adalah di balik semua pembunuhan yang terjadi di kota Iron. Victor mempekerjakan cyborg dan manusia untuk saling memburu satu sama lain. Dalam proses perbaikan itu, Grewiska dan Victor sempat dirasuki oleh seseorang yang berasal dari kota Salem yang bernama Nova. Nova kemudian memerintahkan mereka untuk menangkap serta membunuh Elita. Di waktu yang sama, Hugo mengajak Elita menonton pertandingan motorball secara langsung. Dengan bingung, mereka kemudian berkeliling di sekitar arena pertandingan dan melihat keberadaan Seren dan juga Victor. Saat itu, Seren dan Victor mengamati pemenang pertandingan motorball yang bernama Kinobo. Dengan senjata yang ia miliki, Seren dan Victor sepakat untuk menggunakan tubuh Kinobo untuk memperbaiki Grewiska. Setelah pertandingan selesai, Kinobo langsung ditangkap oleh orang-orang suruhan Victor dan tubuhnya pun dipotong-potong. Secara tak terduga, orang-orang suruhan Victor ternyata adalah Hugo dan teman-temannya. Hugo ternyata selama ini bekerja sebagai pemburu cyborg untuk mendapatkan uang dari Victor. Victor menjanjikan Hugo jika ia bisa mendapatkan uang yang banyak, maka Victor akan membawa Hugo ke kota Salem. Keesokan harinya, Hugo dan teman-temannya mengajak Elita berkeliling keluar dari kota Iron. Mereka memasuki hutan dan menemukan sebuah pesawat. 300 tahun yang lalu, pesawat itu menyerang kota Salem, namun mereka gagal dan terdampar di sebuah sungai. Elita kemudian nekat memasuki pesawat dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di luar dugaan, pesawat itu tiba-tiba merespon kehadiran Elita, seolah-olah ia adalah bagian dari kru pesawat tersebut. Setelah itu, Elita pun menemukan tubuh cyborg dan membawanya keluar. Sesampainya di rumah, Elita menyerahkan tubuh cyborg itu pada Ido dan memintanya untuk memasangkan ke tubuh Elita. Ido pun menjelaskan kalau tubuh itu milik seorang berserker atau sebuah senjata humanoid buatan URM. Jantung Elita diduga merespon interaksi dengan tubuh itu, di mana Elita juga memiliki teknik bela diri kuno yang disebut dengan nama Panzerkampf. Dengan semua penjelasan itu, Ido pun dapat mengambil kesimpulan kalau Elita bukanlah cyborg biasa, melainkan sebuah cyborg terkuat yang pernah diciptakan. Menyadari kalau hal itu mungkin berbahaya untuk Elita, Ido pun menolak permintaan Elita untuk menyatukan tubuh tersebut. Mendengar hal itu, Elita pun marah dan pergi ke pabrik selang. Di sana, ia pun mendaftarkan diri sebagai prajurit pemburu. Setelah resmi mendaftarkan diri, Elita dan Hugo pun pergi ke tempat perkumpulan para prajurit pemburu. Di sana, Elita pun meminta bantuan para prajurit pemburu untuk mengalahkan Grewiska. Seorang pemburu bernama Zapan menertawai permintaan Elita karena di sana mereka semua hanya bekerja untuk menangkap seorang buronan.
Tak ingin menyerah begitu saja, Elita pun menantang semua prajurit pemburu. Apabila ia berhasil mengalahkan mereka, maka mereka semua harus mau membantunya. Di hadapan semua orang, Elita mempermalukan Zapan karena ia berhasil mengalahkannya dengan mudah. Setelah itu, pertarungan para pemburu pun akhirnya dimulai. Satu persatu pemburu ternyata bisa dikalahkan oleh Elita. Hugo yang berada di sana juga tak bisa berdiam diri, jadi ia pun ikut membantu Elita. Di tengah pertarungan itu, Ido pun datang dan menghentikan mereka semua. Tak lama kemudian, Grewiska pun datang dengan tubuh barunya. Di hadapan semua orang, Grewiska membunuh seekor anjing yang di awal film sempat diselamatkan oleh Elita. Grewiska kemudian mengajak Elita untuk berduel di dunia bawah tanah. Tanpa senjata apapun, Elita melawan Grewiska yang kini sudah semakin kuat. Grewiska lalu mengatakan kalau ia dikirim oleh tuannya yang bernama Nova untuk membunuh Elita. Perkataan Grewiska membuat Elita mengingat kejadian yang memperlihatkan kalau Nova adalah musuh Elita yang sebenarnya. Hanya dengan kekuatan satu tangan, Elita berhasil membalikan keadaan dan mencongkel mata Grewiska. Setelah itu, Ido, Hugo, dan seorang pemburu pecinta anjing datang membantu Elita. Hal itu pun membuat Grewiska terpojok, jadi ia pun memutuskan untuk kabur. Apa yang terjadi pada Elita membuat Ido terpaksa harus menyatukan tubuh Elita dengan tubuh Berserker. Secara mengejutkan, tubuh itu langsung menyatu dengan sempurna sehingga Elita kini memiliki tubuh yang jauh lebih kuat. Dengan tubuh barunya, Elita pun memutuskan untuk mengikuti pertandingan motorball. Dengan ditemani Ido dan asistennya, Elita terlihat sangat bersemangat untuk memulai pertandingan. Sebelum pertandingan, Elita sempat menuliskan angka 99 karena angka itu mungkin saja adalah nama kode Elita di masa lalu. Di tempat lain, Victor menemui peserta motorball lainnya yang ternyata adalah para pemburu suruhan Victor. Victor tidak peduli dengan hasil pertandingan karena yang terpenting baginya adalah mereka semua berhasil membunuh Elita. Di waktu yang sama, Elita menghubungi Hugo dan memberitahu kalau pertandingan akan segera dimulai. Hugo berkata kalau ia akan segera datang setelah ia menyelesaikan urusannya. Hugo ternyata pergi menemui Tanji dan berkata kalau ia ingin berhenti menjadi pemburu cyborg. Hal itu membuat Tanji marah karena merasa Hugo telah berubah sejak ia mengenal Elita. Di saat itulah Zapan tiba-tiba datang ingin membalas dendam atas perbuatan Elita dengan cara membunuh Hugo. Tanji yang melihat hal itu berusaha menyelamatkan Hugo, namun ia malah dibunuh oleh Zapan. Kesempatan itu pun akhirnya digunakan oleh Hugo untuk segera melarikan diri. Sementara di pertandingan, Ido yang menonton dari kejauhan menyadari kalau para pemain adalah prajurit pemburu. Ia pun segera memberitahu Elita untuk berhati-hati karena semua pemain ingin membunuhnya. Berkat peringatan dari Ido, Elita pun akhirnya berhasil mengantisipasi setiap serangan dari para pemain. Satu persatu pemain itu berhasil dikalahkan dengan sangat mudah. Kini mereka benar-benar sudah tidak peduli dengan jalannya pertandingan karena mereka semua hanya fokus untuk menyerang Elita. Di tengah pertandingan, Hugo menghubungi Elita dan meminta pertolongannya. Mendengar hal itu, Elita pun memutuskan untuk keluar dari arena pertandingan dan pergi menyusul Hugo. Selama perjalanan menuju ke tempat Hugo, Elita terus-menerus mendapatkan serangan dari para pemburu yang mengejarnya. Namun untungnya, dengan kekuatan yang ia miliki, Elita berhasil membunuh mereka semua. Tepat saat Zapan akan membunuh Hugo, Elita pun datang dan menyelamatkannya.
Zapan yang tidak terima kemudian membongkar identitas Hugo sebagai seorang pemburu cyborg, yang artinya Hugo adalah seorang buronan untuk para prajurit pemburu. Dengan cepat, Zapan pun langsung menusuk Hugo dengan pedangnya. Elita yang melihat hal itu segera membawa Hugo masuk ke dalam sebuah bangunan tua. Di sana, Hugo mengatakan siapa ia sebenarnya dan meminta maaf kepada Elita. Ia mengaku sudah tidak melakukan kejahatan itu karena ia mencintai Elita. Sharon yang ada di sana tiba-tiba merasa kasihan pada Elita sehingga ia pun memutuskan untuk membantunya. Sharon kemudian menggunakan keahliannya untuk memotong kepala Hugo tanpa harus membunuhnya. Saat Elita keluar, Zapan langsung menyadari hal itu dan berusaha merebut Hugo. Namun Elita dengan cepat mengambil pedangnya dan memotong sebagian wajah Zapan. Singkat cerita, Ido pun membantu Elita untuk menyambungkan kepala Hugo ke tubuh cyborg. Saat itu, Ido menjelaskan kalau Victor telah menipu Hugo. Ia meyakinkan kalau tidak ada seorang pun yang bisa pergi ke kota Salem kecuali menjadi pemenang di permainan motorball. Mendengar penjelasan Ido tentu saja membuat Elita marah dan ia pun langsung pergi untuk menghadapi Victor. Ia pun datang ke pabrik selang dan langsung menghancurkan semua yang ada di sana. Saat akan menyerang Victor, Greviska tiba-tiba datang dan langsung menusuk Elita. Secara mengejutkan, luka di tubuh Elita langsung sembuh begitu saja. Sekilas Elita pun mengingat pertarungan bersama para prajurit dalam melawan Nova. Saat itu, sang pemimpin prajurit menegaskan agar Elita tidak menyerah untuk mengalahkan Nova dan menghancurkan kota Salem. Saat itulah Elita pun sadar tujuannya yang sebenarnya. Ia pun langsung melawan Greviska dan berhasil membunuhnya. Setelah itu, Elita pun memaksa Nova untuk berbicara melalui tubuh Victor. Nova mengatakan ia cukup terkesima dengan kemampuan Elita. Elita pun akhirnya membunuh Victor dan mengatakan pada Nova kalau ia sudah salah, telah meremehkannya. Setelah itu, Ido pun menelpon Elita dan memberitahu kalau Hugo sedang memanjat selang menuju ke kota Salem. Elita pun memutuskan untuk menyusulnya dan memohon pada Hugo agar ia tidak melakukan hal itu. Nova yang memantau mereka dari kejauhan langsung meluncurkan senjata yang akhirnya membuat Hugo terjatuh dan meninggal dunia. Setelah beberapa waktu berlalu, Elita akhirnya berhasil menjadi seorang pemain motorball yang profesional. Berkat kemampuannya, Elita berhasil masuk ke pertandingan final yang nantinya akan membawa Elita pergi ke kota Salem dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa tonton juga video berikutnya ya. Sampai jumpa.